Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya menunjukkan kondisi tanaman hias adenium kita yang saat ini. Pada dasarnya beberapa minggu yang lalu, kita telah lakukan pruning dan juga pergantian media tanam. Ini kondisi setelah kita memberikan pupuk NPK 16 yang kita lakukan pada minggu yang lalu. Ini kondisi saat ini. Jadi kemarin juga sudah kita publikasikan perkembangan pertumbuhan cabang atau ranting baru pada tanaman hias adenium. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan setelah kita lakukan pruning dan pergantian media tanam, maka kita lakukan pemupukan dengan menggunakan NPK 16. Jadi untuk apa kita lakukan pemberian pupuk pada tanaman hias adenium ini? Kan sebenarnya kita juga telah menggantikan media tanamnya. Jadi pertanyaan tersebut juga mungkin terserat di benak teman-teman, kenapa kita lakukan pemupukan lagi sedangkan kita juga telah melakukan pergantian media tanam. Jadi untuk memenuhi nutrisi, yaitu memenuhi kandungan nutrisi pada media tanam yang kita gantikan, kemungkinan tidak cukup nutrisi yang dihasilkan oleh media tanam yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Ini kondisi setelah kita lakukan pemupukan pada minggu yang lalu, yaitu dengan menggunakan NPK 16. Inilah kondisi saat ini. Jadi tanaman hias adenium kita seperti yang teman-teman lihat udah ada perkembangan yang sangat signifikan seperti yang kita lihat ini. Jadi sudah ada daun-daun baru yang sangat luar biasa. Ini teman-teman lihat, ini kondisi daun-daun segar sudah mulai bermunculan dan juga ada sebagian yang telah keluar bunganya. Jadi inilah kita untuk mempercepat pembungaan pada tanaman hias adenium, yaitu dengan memberikan pupuk NPK 16. Kenapa kita harus memberikan pupuk NPK 16? Karena NPK 16 ini sudah mengandung pupuk atau nutrisi yang seimbang. Ya, jadi sebelum kita lakukan pemupukan juga perlu kita lakukan pembersihan dari rumput ataupun yang semak belukar yang tumbuh di dalam pot kita. Jadi seperti yang saya lakukan ini. Jadi sebelum kita memberikan pupuk kali ini, maka saya bersihkan dulu media potnya. Seperti yang saya lakukan dan teman-teman bisa melihat di sini. Jadi nanti juga di tahap kedua ini kita juga memberikan pupuk NPK 16 untuk menjaga nutrisi, karena seminggu sekali kita lakukan pemberian pupuk NPK 16 dengan kadar ringan. Jadi setiap minggu sekali kita memberikan pupuk untuk menjaga nutrisi yang terkandung di media tanaman hias adenium kita. Jadi juga ini walaupun warnanya hijau, ini juga masih dengan NPK 16 juga. Di sini ada beberapa macam warna NPK 16-nya. Seperti yang kali ini adalah warna hijau, yang dulu minggu yang lalu kita gunakan pupuk NPK 16 juga dengan warna biru. Jadi kali ini kita juga menggunakan dengan pupuk yang sama dengan nutrisi yang sama, yaitu nutrisi seimbang, yaitu nitrogen, fosfat dan kalium. Jadi seimbang. Jadi 16 ini adalah pupuk seimbang yang sangat dibutuhkan oleh tanaman hias kita untuk mempercepat atau rangsangan pertumbuhan baik cabang baru ataupun daun-daun yang baru, sehingga mempercepat pembungaan pada tanaman hias adenium yang kita pelihara atau kita budidayakan atau kembangkan, teman-teman. Jadi pupuk NPK 16 ini yang kita cairkan di air, yang di sini embernya ataupun drum yang kita gunakan berisi 15 liter dengan pupuknya, yaitu yang di sini saya berikan takaran yaitu ringan, yaitu setengah on ataupun 1 on juga teman-teman bisa gunakan.
Jadi kalau memang banyak pupuk yang tersisa, teman-teman bisa tambahkan lagi air. Jadi kita lakukan setiap minggu dengan pemupukan ringan dengan menggunakan pupuk NPK 1616. Jadi kita cairkan seperti yang saya lakukan. Nanti baru kita melakukan pengocoran di media tanam atau di pangkal dari batang tanaman hias kita. Nanti juga kita akan melakukan pemupukan seperti yang saya lakukan. Jadi setelah nanti teman-teman lakukan pemupukan, maka di keesokan pagi harinya lakukanlah penyiraman secara rutin. Kalau memang di musim pengering teman-teman lakukan pemupukan, maka lakukanlah penyiraman dua kali sehari, pagi dan sore hari. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini, saya melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK 1616 yang saya cairkan dan saya cucurkan di media tanamnya, yaitu di perdu tanaman hias adenium atau di bonggol tanaman hias adenium yang kita budidayakan atau juga yang teman-teman koleksi. Inilah perkembangan yang 1 minggu yang lalu kita telah melakukan pemupukan pada tanaman hias ini. Jadi di sini saya lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK 1616 setiap seminggu sekali dengan menggunakan pupuk ringan. Jadi inilah cara saya menggunakan pupuk untuk mempercepat pertumbuhan bunga. Jadi dengan menggunakan pupuk ini teman-teman sudah jelas. Jadi nanti bunganya juga akan lebat. Jadi kita akan publikasikan setiap seminggu sekali perkembangan dari tanaman hias yang kita usahakan di sini atau kita budidayakan di sini, dan kita lihat, kita update per minggu perkembangan dan perlakuan yang saya lakukan. Jadi dalam perawatan tanaman hias adenium ini juga kita teman-teman melakukan pembersihan lahan ataupun di media pot kita bersihkan dari rumput atau ilalang yang tumbuh sehingga tidak ada persaingan makanan dalam media tanam hias adenium. Jadi untuk mengurangi pemborosan jadi pupuk, jadi persaingan nutrisi pada tanaman hias adenium ini perlu kita bersihkan media pot dari rumput atau ilalang yang ataupun rumput liar yang tumbuh di media tanam dari adenium yang kita budidayakan atau adenium yang kita koleksi. Inilah perkembangannya setelah 1 minggu yang lalu kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK 1616. Kenapa kita lakukan setiap minggunya? Tapi inilah untuk menjaga nutrisi pada media tanaman hias adenium kita. Ini juga yang teman-teman lihat sudah ada perkembangan pertumbuhan bunga yang sangat signifikan dan daunnya juga sudah banyak yang keluar, daun-daun baru, jadi sudah bersemi kembali. Jadi teman-teman untuk mempercepat pertumbuhan bunga dan penyuburan pada tanaman hias adenium, lakukanlah pemupukan setiap minggu sekali dengan menggunakan pupuk ringan sekali. Jadi yang kita cucurkan ke media tanam atau media pot atau di pangkal dari bonggol tanaman hias adenium. Jadi lakukan penyiraman kalau di musim penghujan tidak kita lakukan penyiraman pada tanaman hias adenium, dan di kala musim pengering lakukanlah penyiraman minimal 1 kali sehari setiap hari, dan lebih bagusnya lakukan penyiraman setiap pagi dan sore hari pada tanaman hias adenium. Di sini saya sarankan dalam penyiraman tanaman hias adenium lakukanlah penyiraman di perdunya saja ataupun di media tanamnya saja, karena sudah kita lihat kalau tanaman hias adenium ini kalau memang kena waktu kita lakukan penyiraman terkena bunganya, maka bunga tanaman hias adenium ini cepat berguguran. Jadi lakukanlah penyiraman pada pangkal media tanam, pangkal batang dari tanaman hias adenium, yaitu pada media tanamnya saja yang teman-teman lakukan penyiraman. Jadi lakukan juga pergantian media tanam minimal 6 bulan sekali dan lakukan pruning setiap
6 bulan sekali. Dengan banyak cabang maka sudah jelas akan juga banyak berbunga tanaman hias adenium kita. Seperti yang kita lakukan di sini, setiap 6 bulan kita gantikan media tanamnya. Juga saya juga melakukan pemangkasan atau pruning pada tanaman hias adenium. Itulah teman-teman cara saya melakukan perawatan pada tanaman hias adenium sehingga tanaman hias adenium ini akan rajin berbunga dan juga berbunga lebat karena sering kita lakukan pruning atau pemangkasan cabang-cabang atau ranting-ranting. Demikianlah teman-teman tata cara kita merawat atau melakukan perawatan-perawatan pada tanaman hias adenium kita kali ini. Sampai ketemu di kesempatan, saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.